pencet tombol subscribe. Terima kasih sudah pencet tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu beruntung, selalu bahagia dan bersyukur. Diceritakan dahulu kala ada sepasang suami istri yang bertahun-tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sangat sedih dan berharap segera mempunyai seorang anak. Karena kesedihan itulah, sang istri senang sekali jika duduk di jendela, memandangi sebuah taman. Di taman banyak sekali bunga-bunga yang tumbuh dengan indah. Apalagi ada bunga lampion yang selalu terlihat cantik, membuat suasana hati merasa tenang. Tetapi beberapa hari kemudian, sang istri jatuh sakit. Sang suami menjadi panik dan bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Karena penyakit sang istri begitu aneh dan orang-orang di sekitarnya pun juga tak tahu harus bagaimana cara menyembuhkannya. Sang istri berkata, "Aku pun juga tidak berharap banyak jika diriku bisa sembuh atau tidak." Sang istri sudah pasrah dengan keadaannya. Mendengar hal itu, suaminya merasa sangat sedih dan takut jika harus kehilangan istri tercintanya. Lalu sang suami pun bertanya pada istrinya, "Bagaimana cara membuatmu menjadi lebih senang sehingga rasa sakit yang dirasakannya bisa berkurang, wahai istriku tercinta?" Sang istri menjawab, "Bawakan aku bunga lampion cantik yang berada di taman." Sang istri hanya meminta hal yang sederhana kepada suaminya. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, sang suami berjalan menuju keluar dan memanjat dinding taman untuk memetik bunga lampion. Ia melakukan hal ini setiap malam dalam waktu yang cukup lama agar sang istri selalu merasa senang. Pada suatu hari, ketika sang suami ingin memetik bunga lampion di taman seperti biasa, tiba-tiba datanglah seorang penyihir yang muncul di hadapannya. Ternyata bunga-bunga lampion yang sering dipetiknya adalah milik penyihir. Sang suami pun merasa takut dan merasa bersalah karena ia telah mencuri. Sang suami berkata, "Maafkan aku penyihir. Aku memetik bunga lampion ini untuk istriku yang sedang sakit." Di luar dugaan, sang penyihir menjawab, "Aku tidak akan menghukummu. Silahkan kau memetiknya. Tidak hanya satu. Aku akan mengizinkanmu." Sang suami menjawab, "Terima kasih sang penyihir." Kemudian ia memetik bunga lampion 3 kali lebih banyak dari biasanya. Lalu sang penyihir berkata, "Tetapi ada syaratnya. Asalkan kamu memberikan anak pertamamu kepadaku yang akan lahir nanti." Mendengar hal tersebut, sang suami menyanggupi permintaan dari sang penyihir. "Baiklah, nanti akan aku berikan. Terima kasih sang penyihir." Demi kebahagiaan istrinya saat ini, kemudian sang suami kembali pada istrinya dengan bunga-bunga lampion yang lebih banyak daripada hari biasanya. Tetapi tak lama kemudian, doa yang mereka panjatkan menjadi kenyataan. Sang istri secara ajaib bisa sembuh. Pada beberapa bulan berikutnya, sang istri hamil dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang begitu cantik rupawan. Dengan bahagianya, anak kedua pasangan tersebut itu diberi nama Rapunzel. Sepanjang hari, kedua suami dan istri ini sangat menyayanginya dan merawatnya dengan penuh bahagia. Tetapi mereka menjadi sedih sekali. Kebahagiaan mereka berdua tidak bisa berlangsung terlalu lama.
dikarenakan sang penyihir menemui mereka dan menagih janji mereka dengan berat hati dan memohon agar anaknya tetap tinggal bersamanya, tetapi sang penyihir menolaknya. Akhirnya, sepasang suami istri merelakan anaknya, anak kesayangannya dibawa oleh sang penyihir. Setelah berlalu, kini Rapunzel tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik rupawan dan baik hati. Tetapi Rapunzel harus dikurung oleh penyihir tersebut di sebuah menara yang sangat tinggi di dalam hutan. Menara tersebut tidak memiliki tangga maupun pintu, hanya ada satu jendela kecil di atas menara. Dikarenakan Rapunzel di penjara, ia tidak pernah keluar sehingga tidak pernah melihat dunia di sekitarnya. Karena ia memang dilarang oleh penyihir agar tetap terus tinggal di menara tinggi tersebut. Setiap pagi hingga siang hari, setiap harinya sang penyihir selalu datang menghampiri menara tersebut untuk menjenguk Rapunzel. Dengan cara sang penyihir bisa naik ke atas adalah jika Rapunzel mengulurkan rambutnya yang sangat panjang ke bawah. Kemudian sang penyihir bisa memanjat ke atas menara. Rambut Rapunzel memang sangat panjang karena sang penyihir tidak memperbolehkan rambut Rapunzel dipotong sejak membawa Rapunzel dari orang tuanya. Ketika sang penyihir itu sudah pergi dari menara, Rapunzel mengisi hari-harinya dengan bernyanyi. Dikarenakan ia merasa sangat kesepian, begitu sangat jenuh di hatinya, Rapunzel juga tidak memiliki keberanian melarikan diri untuk keluar dari menara karena seluruh hidup Rapunzel hanya tahu tentang menara tinggi, tak tahu ada dunia indah di luar menara. Pada suatu hari ada seorang pangeran yang datang mengelilingi hutan dengan menunggangi kuda. Sang pangeran berhenti karena mendengar suara yang sangat merdu. Pangeran pun merasa terkesima dengan keindahan suara tersebut. Kemudian dengan kudanya, sang pangeran mengikuti arah suaranya pada suatu tempat di dalam hutan. Akhirnya, sang pangeran pun menemukan sebuah menara tinggi di mana Rapunzel tinggal. Sang pangeran bergerak dan bersembunyi begitu hati-hati karena melihat ada seorang penyihir di menara tinggi itu. Saat sang penyihir pergi dari menara tinggi, sang pangeran baru berani mendekat menghampiri menara tinggi. Ia berusaha menaiki menara tersebut. Ketika sang pangeran sampai pada tempat menara di mana Rapunzel dipenjara, Rapunzel terkejut melihat sang pangeran. Rapunzel awalnya ragu dan takut saat melihat sang pangeran. Namun setelah melihat Rapunzel, pangeran berkata dengan lembut dan meyakinkan Rapunzel bahwa sang pangeran tidak memiliki niat jahat atau ingin menyakitinya. Akhirnya Rapunzel mempercayai dan mengulurkan rambutnya agar sang pangeran bisa naik ke atas menara. Setelah keduanya sudah saling berbicara, saat kejadian pertama kali bertemu, akhirnya keduanya, pangeran dan Rapunzel, menjadi sering bertemu dengan cara diam-diam dan berhati-hati sambil menunggu sang penyihir pergi dari menara. Hingga pada suatu hari, saat sang penyihir sedang memanjat ke menara menggunakan rambut Rapunzel, Rapunzel tidak sengaja berkata, ternyata sang penyihir lebih berat dari pangeran. Mendengar hal itu, sang penyihir pun terkejut mendengar kata-kata Rapunzel. Lalu sang penyihir berkata, siapa sang pangeran? Ternyata aku telah dibohongi olehmu. Rapunzel pun tidak bisa berkata-kata lagi. Sejak kejadian itu, sang penyihir memindahkan lalu membawa Rapunzel ke sebuah gurun dengan tujuan agar ia tidak bisa ditemukan. Setelah selesai, sang penyihir langsung kembali ke menara. Saat sang pangeran datang ke menara, pangeran sangat terkejut karena yang pangeran temukan adalah sang penyihir.
bukan Rapunzel. Sang penyihir sangat marah dan ia ingin mengutuk sang pangeran agar tidak bisa melihat Rapunzel lagi. Dengan cepat pangeran langsung turun. Tetapi saat sang pangeran ingin turun dari menara, pangeran tidak sengaja melukai matanya sendiri dan akhirnya mata pangeran menjadi buta dan tidak bisa lagi melihat kecantikan Rapunzel. Sejak kejadian itu, selama bertahun-tahun sang pangeran berjalan tanpa arah dan tersesat karena yang ia lihat hanya kegelapan. Lalu, pada suatu hari, tiba-tiba sang pangeran mendengar sebuah nyanyian yang sangat merdu dan indah. Suaranya pun juga seorang ia kenal di telinganya. Kemudian sang pangeran mengikuti nyanyian itu. Ia pun mendekati arah sumber suara tersebut. Tak disangka-sangka di sebuah gurun yang tidak ada satu orang pun, dan Rapunzel sudah pasrah tidak akan pernah melihat sang pangeran lagi. Tiba-tiba Rapunzel melihat sang pangeran dari kejauhan. Kemudian Rapunzel langsung berlari mendekatinya dan memeluk sang pangeran. Saking bahagianya sampai ia meneteskan air mata. Ternyata secara ajaib, tetesan air matanya mampu membuat sang pangeran menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Akhirnya mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Sang pangeran pun membawa Rapunzel ke kerajaannya dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Hikmah cerita: janganlah mencuri sesuatu dari milik orang lain, walau nilainya hanya sedikit. Lebih baik kita meminta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Janganlah mudah untuk mengucapkan sebuah janji, karena janji adalah hutang. Pasti akan diminta pertanggungjawaban. Karena yang kita janjikan, terkadang kita belum mampu untuk mengikhlaskannya untuk diberikan. Jika sudah berjodoh, walau terus dipisahkan dan disembunyikan di mana saja, pastilah tetap akan bertemu dan pastilah takkan terlewatkan. Seperti pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga.